Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Anastasia Nurhalisa atau bisa dipanggil Kak Ocha. Kakak merupakan lulusan S1 Pendidikan Fisika UM. Hal yang membuat Kak Ocha sampai sekarang tetap mengajar fisika, salah satu motivasinya adalah melihat siswa-siswa Kak Ocha mau belajar dengan rajin, yang awalnya tidak bisa fisika menjadi bisa fisika, itu menjadi hal yang terus menjadi motivasi kakak untuk selalu mau mengajar fisika. Jadi kalian juga harus termotivasi ya untuk selalu belajar fisika. Oke, kali ini sebelum kita masuk kira-kira kita mau belajar apa, nah perhatikan dulu ya gambar di samping ini. Jadi kakak punya gambar pesawat nih gitu kan ya. Ada yang sudah pernah naik pesawat belum ya? Pasti ada yang sudah, ada yang belum ya. Tapi kalau Kak Ocha belum sih. Gitu ya. Jadi kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan pesawat itu dapat terbang gitu? Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Ada yang jawab gara-gara mesin gitu ya. Oke, jadi nanti kita akan, jadi kalau kalian sudah tahu nih, Kak Aca pasti mau bahas tentang pesawat terbang gitu kan ya. Jadi kali ini yang akan kita pelajari yaitu kita akan mempelajari kira-kira faktor apa sih yang mempengaruhi pesawat itu dapat terbang, sama kira-kira bagaimana ya pesawat itu bisa terbang walaupun memiliki berat beberapa ton gitu kan ya. Nah, jadi tujuannya ini nanti kalian bisa mengetahui nih faktor-faktor dan juga cara kerja pesawat terbang sesuai dengan prinsip Bernoulli yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kali ini nih faktor yang mempengaruhi pesawat dapat terbang. Jadi kalau kalian bingung atau mungkin kepo nih ya, kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi gitu ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada beberapa gaya. Yang pertama itu adalah gaya dorong. Jadi gaya dorong itu merupakan gaya mekanik yang dihasilkan mesin pesawat yang membuat pesawatnya bisa meluncur. Selain ada gaya mekanik, ada gaya yang arahnya berlawanan dengan gaya dorong atau dapat dikatakan sebagai gaya hambatnya. Nah, selain itu, dia juga memiliki yang namanya gaya berat. Gaya berat itu merupakan bagian dari massa total keseluruhan dari pesawat, baik berat pesawat, massa pesawat, maupun massa orang, penumpang, atau mungkin barang, itu yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, ada yang berlawanan terhadap gaya berat, dinamakan sebagai gaya angkat pesawat, yang merupakan bagian dari faktor yang membuat pesawat dapat bisa terbang ke atas, karena dia merupakan gaya yang berlawanan dengan berat pesawat tersebut. Nah, selanjutnya dari sini, nah ada syarat. Tadi kan sudah tahu nih, oh faktornya ada 4 nih Kak, ada gaya dorong, gaya hambat, gaya berat, sama gaya angkat. Nah, bagaimana sih pesawat itu bisa terbang? Ternyata syarat agar pesawat itu dapat bisa terbang, kalau kalian perhatikan dari gambar di sini, ini merupakan bagian dari gambar sayap pesawat. Nah, panah ini merupakan bagian dari laju udara. Nah, pada saat bagian panah yang di atas itu merupakan bagian dari atas sayap pesawat, yang bawah, yang bagian panah di bawah itu merupakan bagian dari bawah sayap pesawat. Kalau kalian perhatikan dari panahnya ini, panah yang di atas itu kan lebih dulu daripada yang di bawah. Itu menandakan bahwa apa? Bahwa kecepatan di atas sayap pesawat itu lebih besar daripada kecepatan di bawah sayap pesawat. Hal ini mengakibatkan apa? Sesuai dengan prinsip hukum Bernoulli, bahwa kecepatan itu berbanding terbalik dengan tekanan, maka pada saat kecepatan di atas lebih besar daripada yang di bawah, maka tekanan yang di bawah justru lebih besar daripada tekanan yang di atas. Inilah yang mengakibatkan kenapa pesawat itu bisa terbang ke atas. Nah, kondisi pada saat pesawat itu lepas landas atau naik ke atas take off gitu ya, yang terjadi adalah gaya angkat itu lebih besar daripada berat benda, sedangkan pada saat terbang konstan itu gaya angkatnya sama dengan berat benda, dan pada saat mendarat atau turun yang terjadi adalah gaya angkatnya kurang dari berat benda. Nah, kalau tadi kita sudah bahas namanya gaya angkat pesawat, berarti berapa sih Kak besarnya gaya angkat pesawat itu, atau dipengaruhi oleh apa saja gitu kan ya? Jadi, berdasarkan prinsip Bernoulli yang sudah kita pelajari kemarin, dari persamaan ini, kita misalkan, jadi kita anggap bahwa H1 itu sama dengan H2, jadi ketinggian saya pesawat di atas sama yang di bawah itu kita anggap sama, sehingga dari sini itu nanti kita bisa coret. Nah, dari sini itu nanti berarti nilai dari rho GH-nya itu nanti bisa kita coret,
Sehingga yang dapat kita dapatkan adalah P2 ditambahkan dengan setengah rho udara V2 kuadrat sama dengan P1 ditambahkan dengan setengah rho udara dikalikan dengan V1 kuadrat. Nah, 1 itu adalah bagian yang di atas, yang 2 itu adalah yang di bawah. Nah, P2 dikurangi dengan P1, kalau secara matematika kan gini, setengah rho udara dalam kurung V1 kuadrat dikurangi dengan V2 kuadrat. Karena kita tahu bahwa P sama dengan F dibagi dengan A, maka kita dapatkan bahwa F itu akan sama dengan setengah rho udara dalam kurung V1 kuadrat kurangi V2 kuadrat dikalikan dengan A. Jadi ini merupakan bagian dari rumus gaya angkat pesawatnya. Jadi ini adalah persamaannya ya, persamaan dari gaya angkat pesawat. F itu gaya angkat pesawat, rho U itu maha jenis udara, sedangkan V1 kecepatan di atas sayap pesawat, kalau V2 itu kecepatan di bawah sayap pesawat, sedangkan A itu merupakan bagian dari luas penampangnya. Nah, sekarang kita coba lanjut untuk latihan soal ya. Tapi nanti untuk hasil akhirnya silahkan kalian cari sendiri ya, kira-kira nanti hasilnya berapa. Sekarang kita lihat dari sini. Sebuah pesawat terbang memiliki sayap pesawat dengan luasnya adalah 40. Berarti nanti dari sini yang diketahui. Kita punya luasannya adalah 40 meter persegi dengan masing-masingnya pada saat di atas itu, berarti V1-nya itu adalah 240 meter per second, sedangkan yang di bawah itu adalah 200 meter per second, dan massa jenis udaranya 1,3 kg per meter pangkat 3. Dari sini apa yang ditanyakan di soal? Yang ditanyakan itu adalah bagian dari gaya angkat pesawat, sehingga sesuai dengan perumusan yang kita dapatkan, nilai dari F itu sama dengan langsung ya setengah dikalikan 1,3 dikalikan 240 kuadrat kurangi 200 kuadrat dikalikan dengan 40. Nah, untuk hasil akhirnya silahkan kalian cari sendiri. Oke, Kak Ocha akhiri dulu ya untuk pembelajaran kita kali ini. Kita akan ketemu lagi untuk di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa untuk terus berlatih karena tidak akan ada usaha yang sia-sia. Kak Ocha akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.